kamu ini orang timur, kamu ini keriting, kamu itu hitam. Jadi nggak mungkin kalau kamu main sinetron atau jadi artis. Karena kalau jadi artis itu harus cakep gitu, harus ganteng. Oke, terima kasih buat kakak. 1 menit dari NTT. Dari NTT untuk kita semua. Halo teman-teman, apakah pernah terlintas di benak atau pikiran kalian untuk menjadi seorang aktor atau aktris? Pada video kali ini, tim 1 menit dari NTT menyajikan hal menarik untuk teman-teman. Mimpi anak timur. Kira-kira itulah kalimat yang tepat untuk cerita perjuangan anak NTT ini untuk menjadi seorang aktor. Di subscribe atau di follow, dan let's go teman-teman. Ricky Alfredo Panap, lahir di Nikopenu pada tanggal 22 Juni 2001. Aktor yang kerap disapa Ricky Panap ini berasal dari Desa Oof, RT 03, Dusun C, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anak ketiga dari 4 bersaudara itu sudah dari kecil hobi sekali menonton sinetron. Beliau bersama keluarganya pindah ke Jakarta dari beliau masih SD. Pada tahun 2017 adalah awal mula muncul pada benak dan pikiran Ricky Panap untuk menjadi pemain sinetron. Karena sangat suka dengan sinetron, Ricky Panap mengidolakan aktor Steven William dan Rizky Nasar. Dan sinetron favoritnya kala itu adalah Anak Jalanan. Berangkat dari hobi tersebut, Ricky sampai menjadikan aktor atau pemain sinetron sebagai cita-citanya waktu ditanya di bangku sekolah, tepatnya di waktu SMP. Naasnya, cita-citanya itu hampir pupus, kendati diolok-olok sama teman-teman sekolahnya waktu itu. Saya masih duduk di bangku SMP, ketika saya ditanyain di sekolah, di situ saya menjawab bahwa saya ingin jadi pemain sinetron. Di situ ada beberapa teman yang support, tapi ada beberapa teman juga yang tidak support. Dengan kata lain, mereka mengejek-ngejek saya dengan kata-kata yang bilang, kamu ini orang timur, kamu ini keriting, kamu itu hitam. Jadi nggak mungkin kalau kamu main sinetron atau jadi artis. Karena kalau jadi artis itu harus cakep gitu, harus ganteng. Di situ saya merasa kesedihan yang begitu dalam di dalam diri saya. Pasca kesedihan yang dialami Ricky, ternyata jalan Tuhan masih ada untuknya. Sampai suatu hari melalui khotbah seorang pendeta, Ricky menemukan semangatnya kembali. Tetapi layaknya anak muda yang emosinya belum stabil, keyakinan dan semangat yang didapat kembali teruji. Di situ saya kecewa dan saya merasa benar juga ya. Kayaknya saya harus fokus ke pendidikan saya dan cari cita-cita lain. Kayaknya ini bukan cita-cita yang tepat buat saya. Ada salah satu pendeta yang memberikan perumpamaan tentang iman dan kepercayaan. Di situ dia bilang bahwa ketika kita mau minta sesuatu atau mengharapkan sesuatu, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seolah-olah apa yang kita inginkan itu kita sudah terima dengan ucapan syukur. Nah, di situ saya termotivasi dan semangat saya kembali lagi untuk pengen jadi artis. Nah, finally di tahun 2020, Ricky Panap untuk pertama kalinya pergi ke Cinemart atau rumah produksi sinetron untuk melakukan tahap casting. Casting atau pemilihan peran aktor untuk memerankan sebuah karakter di dalam film. Teman-teman, tahukah kalian apa yang terjadi saat itu? Singkat cerita, tahun 2020 saya dibawa dengan jalan Tuhan, saya dipertemukan untuk pergi ke Cinemart. Cinemart ini adalah salah satu rumah produksi sinetron di SCTV terbesar, bahkan hampir terbesar di Indonesia, salah satu produksi. Dan Ricky Panap gagal lagi. Teman-teman, Ricky Panap benar-benar menghabiskan jatah gagalnya. Ternyata semua dilalui tidaklah instan, teman-teman. Dan ketika saya melakukan tahap casting pertama kali, saya sempat gak diterima untuk casting. Ketika saya datang ke sana, mereka katanya gini, Ade mau lamar jadi security kah? Katanya gini.
Nah, terus saya bilang, tidak, saya kesini untuk mau ikut casting. Terus mereka tanya ke saya, apakah udah diterima? Terus saya bilang, belum, katanya nanti dipanggil. Terus yang orang Rote ini bilang sama saya kayak gini, udah ikut sama Om, biar Om langsung bawa masuk ke dalam, biar kamu casting. Itu pertama kali saya melakukan casting, benar-benar grogi, benar-benar gak bisa. Acting juga gak bisa, di depan kamera cuma diam, buka mulut, malu-malu kucing lah gitu. Salah satu caster atau pak bidang seleksi bilang sama saya kayak gini, kamu kayaknya perlu banyak belajar lagi deh. Gitu. Singkat cerita saya pulang, saya kecewa, saya nangis, aduh kenapa ya susah banget kayak gini. Pada puncaknya di tahun 2021, untuk pertama kalinya Ricky Panap memulai syuting di Trans. Dan singkat cerita, puji Tuhan, di 2021 saya begitu banyak mujizat Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, sehingga yang tadi begitu sulit untuk saya mencapai cita-cita saya dibawa untuk di 2021 pertama kali saya mulai syuting. Dan pertama kali saya mulai syuting itu di Trans 7. Setelah film layar lebar pertama kalinya ditayang, Ricky Panap makin diminati akan peran dan pembawaannya. Satu film layar lebar yang akan tayang di 2023, judul filmnya itu Bonnie, Bonnie. Filmnya judul Bonnie. Nah, di situ saya berperan sebagai Fadil. Fadil ini ceritanya dari Indonesia Timur, lebih tepatnya Ambon. Dia merantau ke Jakarta dan dia sekolah, tapi sampai di sekolahnya ini ternyata dengan pergaulan bebas dan melakukan tawuran setiap hari. Dan saya itu, Fadil ini sahabat atau teman peran utama laki-laki. Dan setelah mendapatkan film layar lebar Bonnie, setelah dari situ saya selesai, saya diberikan kesempatan lagi untuk dapat di RCTI, dapat di SCTV, judul ada di SCTV juga, Ketika Cinta Memanggilmu akan segera rilis juga di SCTV. Dan saya mendapatkan beberapa web seriesnya judulnya Seperti Sedia Kala, itu juga akan segera tayang di TV digital. Ricky Panap menyatakan diri bahwa dari semua jalan ceritanya, beliau akhirnya menyimpulkan kekuatan terbesarnya adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan ternyata ketika saya mendapatkan semuanya itu, ternyata di balik semuanya itu yang membawa kita untuk sampai ke sebuah keberhasilan itu adalah doa dan bekerja keras. Setelah begitu banyak tantangan yang dilewati, ada juga hikmat di balik itu semua. Intinya, kita mensyukuri dan menikmati setiap pekerjaan kita. Kami tim 1 Menit dari NTT sangat bangga dengan anak muda NTT yang makin berkembang dan mengharumkan nama keluarga, suku, desa, kecamatan, dan kabupaten hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta. Pembelajaran yang kita ambil dari kisah aktor Ricky Alfredo Panap adalah pikiran positif dan berjiwa besar untuk mempunyai mimpi, dan lakukanlah seolah-olah mimpi atau cita-cita Anda itu sudah tercapai. Itu yang kami tim 1 Menit dari NTT pelajari dan terapkan. Harapan kami, semoga putra-putri NTT makin banyak yang sukses dan membanggakan NTT Manis. Dari itu yang bisa saya ceritakan teman-teman semua. Jangan lupa untuk support saya, dan jangan lupa juga untuk follow akun channel TikTok 1 Menit dari NTT dan channel YouTube 1 Menit dari NTT. Oke guys, terima kasih banyak. Pada akhirnya, kami tim 1 Menit dari NTT mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih nonton dan support kami. Silahkan follow akun TikTok Ricky Panap dan subscribe, atau follow akun 1 Menit dari NTT, like dan komen ya, biar kami makin semangat mengharumkan nama Lowotana. See you teman-teman. Oke, terima kasih buat kakak. Naik sudah mengizinkan saya